Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zayan Adilah. Saya dari kelompok 1 angkatan 32. Saat ini saya ditugaskan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang sebagai analis hukum pertanahan. Aparatur sipil negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal maupun internal yang semakin lama semakin menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Fenomena-fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap ASN untuk mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi terjadi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis isu kontemporer. Dalam hal ini, isu kritikal dibagi menjadi 3, yaitu current issue, yaitu isu saat ini, emerging issue, yaitu isu yang berkembang, dan isu potensial. Atas perubahan lingkungan strategis yang ada dan munculnya isu-isu kontemporer, ASN diharapkan dapat mempersiapkan diri dan memaksimalkan berbagai potensi model insani yang dimiliki. Model insani antara lain yaitu model intelektual, model emosional, model sosial, model ketabahan, model etika atau moral, dan yang terakhir model kesehatan fisik, jasmani, dan rohani. Untuk memahami apakah suatu isu yang dianalisis tergolong isu kritikal atau tidak adalah dengan melakukan issue scan, merupakan teknik untuk mengenali isu melalui proses scanning. Antara lain, yang pertama media scanning, existing data, knowledgeable others, dan public at large. Tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu menganalisis untuk memahami isu secara utuh dan kemudian dicarikan alternatif jalan keluar pemecahan isu. Dalam hal ini dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu yang pertama teknik tapisan isu, kemudian dilanjutkan teknik analisis isu. Teknik tapisan isu dibagi menjadi 2, yaitu AKPL dan USG. AKPL sendiri yaitu aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Kehalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks. Dan terakhir, kelayakan artinya isu tersebut realistis dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Kemudian tidak berbeda jauh dengan AKPL, USG juga menetapkan rentang penilaian 1 sampai dengan 5. USG sendiri yaitu urgensi, merupakan seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness merupakan seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan yang ketiga yaitu growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani dengan segera. Tahapan selanjutnya yaitu teknik analisis isu yang dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain mind mapping, fishbone, analisis SWOT, tabel frekuensi, dan yang terakhir analisis kesenjangan. Setelah dilakukannya semua tahapan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan berupa alternatif rekomendasi. Kemudian akan saya jelaskan 2 contoh isu kontemporer yang marak terjadi sampai dengan saat ini, yaitu korupsi dan radikalisme. Seperti yang terdapat dalam video, terdapat sebab dan akibat terjadinya korupsi dan radikalisme, beserta adanya data aktual dari Indonesia Corruption Watch bahwa korupsi meningkat 10,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian terdapat juga temuan BNPT tentang paparan radikalisme di sejumlah universitas. Teknik tapisan isu yang saya gunakan yaitu USG yang mendapat scoring ancaman radikalisme lebih tinggi daripada ancaman korupsi. Hal tersebut didasarkan pada dampaknya yang lebih besar radikalisme dibandingkan dengan korupsi. Teknik analisis isu yang saya gunakan yaitu metode fishbone, yang menganalisis isu melalui sisi pandang masyarakat dan pemerintah. Maka dapat disimpulkan alternatif rekomendasi dalam upaya pencegahan dalam tatanan kebijakan maupun pencegahan secara teknis dalam implementasi sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.